Tentu saja kekristenan mengenal sunat, namun orang Kristen tidak wajib untuk bersunat. Lantas, mengapa demikian? Sunat bukanlah hal biasa, namun lebih daripada itu, sunat merupakan bentuk dari sebuah perjanjian, atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan berit, sehingga perjanjian sunat atau brit milah atau berit hamilah merupakan bentuk perjanjian antara Allah dengan manusia. Dan tentu saja dalam tradisi Yahudi, Brit Milah atau perjanjian sunat dilaksanakan oleh seorang mohel atau yang sering disebut dengan juru sunat, dan adalah kewajiban bagi jemaat keagamaan Yahudi untuk mengikuti sunat karena hal tersebut tertuang di dalam Misvot Yahudi nomor 17. Perjanjian sunat dalam keagamaan Yahudi terinspirasi dari Kejadian 17 ayat 10, di mana perjanjian sunat pertama kali dilakukan oleh Abraham kepada anak tunggalnya yakni Ishak ketika berusia 8 hari. Inilah yang membuat mengapa sunat dalam tradisi Yahudi berbeda dengan sunat agama Semitik lainnya. Dalam hal ini misalnya teman-teman Muslim. Dan tentu saja mengenai sunat ini masuk di dalam peraturan adat istiadat Yahudi dan hukum Taurat seremonial Yahudi yang sering dikaitkan dengan Paskah. Di sisi lain, Tuhan kita Yesus Kristus dalam inkarnasinya sebagai manusia, Ia disunatkan menurut peraturan Yahudi pada usia 8 hari, merujuk dari Lukas 2 ayat 21. Yesus Kristus tentu disunatkan karena Ia merupakan seorang Yahudi, keturunan dari Yehuda. Maka peraturan tersebut berlaku bagi Kristus sebagai manusia yang sempurna. Lalu mengapa orang Kristen atau pengikut Kristus tidak disunat, sedangkan Yesus Kristus sendiri disunat? Merujuk dari Lukas 16 ayat 16, Yesus Kristus sendiri menegaskan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampilnya Yohanes Pembaptis yang adalah nabi terbesar. Dengan demikian kita dapat mengerti bahwa hukum Taurat dan juga nubuatan yang berada pada kitab para nabi di perjanjian lama telah berakhir dan selesai sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dengan kata lain, sunat yang tertuang di dalam Misvot nomor 17 dalam tradisi Yahudi dan hukum Taurat Yahudi tidak berlaku lagi bagi orang Kristen setelah tampilnya Yohanes Pembaptis. Lagi pula, hukum Taurat merupakan hukum yang hanya dikhususkan bagi orang Israel saja menurut Ulangan 4 ayat 44. Jadi jika orang-orang di luar bangsa Israel memberi diri untuk disunatkan dengan alasan hukum dan juga keselamatan, tentunya hal itu tidak berarti apa-apa. Lalu sunat yang bagaimana yang dikenal dalam kekristenan? Perjanjian baru dengan tegas dan lantang menyuarakan bahwa tanpa ketaatan dan lahir baru, sunat adalah sesuatu yang tak berguna dan omong kosong, di mana tanda lahiriah tidaklah memiliki arti jika tidak disertai dengan ketaatan terhadap perintah-perintah kasih. Sehingga kekristenan telah meninggalkan hukum yang lama dan kembali kepada hukum yang baru yang ditegakkan oleh Kristus, yaitu sunat Kristus, di mana sunat Kristus merupakan penanggalan akan tubuh yang berdosa dan pemikulan salib yang melakukan perjuangan untuk mengerjakan keselamatan di dalam iman kepada Allah yang esa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan menanggalkan tubuhnya dan mengerjakan keselamatannya adalah orang yang bersunat. Dengan demikian, sebagai penutup, jikalau Abraham dan Musa adalah pembawa hukum, namun Yesus Kristus adalah hukum itu sendiri karena Dia adalah hukum. Tuhan memberkati.